Halo kawan, selamat ketemu lagi di dunia maya, di negeri Konoha. Kebetulan saya punya cerita pribadi. Jadi hari ini saya berada di bawah bilik yang sederhana ini, di ruang yang masih sudah jadi, cuman belum servis katakanlah. Saya punya pengalaman pribadi di mana waktu itu di saat istri saya yang sekarang ini melahirkan anak kami yang pertama, yang mana prosesnya cukup panjang. Diawalin untuk proses bersalin, awalnya dilakukan di klinik ataupun di tempat praktek bidan. Namun berjalannya waktu, proses kelahirannya tidak mudah. Dan menurut bidan tersebut, karena dia yang paham, harus dilarikan ke rumah sakit, dan kemudian selanjutnya pihak rumah sakit memutuskan harus dilakukan operasi sesar. Ya, karena kita juga awam, sebagaimana yang telah disarankan dan dianjurkan, kita mengikuti proses kelahiran anak kita di waktu yang sudah berlalu sekitar 4 tahun lebih, hampir mendekati 5 tahunnya ini. Nah, setelah proses kelahiran, timbul sebuah pemikiran di saat sekarang ini tepatnya. Perkembangan kesehatan mengalami sebuah siklus perubahan. Gimana tidak? Dulu ndak ada yang namanya operasi seperti ini, mungkin dulu, tapi sih mengingat zaman saya dulu, orang tua saya bersalin itu masih hanya menggunakan jasa dukun bayi. Tapi alhamdulillah mengalami keberhasilan. Bahkan kalau kita lihat jauh ke belakang, zamannya seperti zaman Presiden kita Soekarno, Presiden kita Soeharto, Panglima Jenderal Sudirman, bahkan tokoh-tokoh negarawan yang lain, memang dulu waktu lahirnya itu juga sudah banyak melakukan tindakan operasi ya. Kalau tidak, kemungkinan besar yang digunakan itu jasanya bidan dukun bayi katakanlah, kalau orang-orang kampung ini, orang-orang desa ini ngomongkannya. Tapi ya, walaupun menggunakan jasa para dukun-dukun bayi, mereka lahir dengan selamat dan bisa menjadi para tokoh negara ini. Dan kemungkinan kalau mereka juga menggunakan dukun bayi, konon lagi yang lain-lain yang mungkin secara tenarnya nggak tenar, ekonomi orang tuanya juga ya sama, juga pas-pasan, bahkan cenderung masih masa-masa sulit. Nah, belakangan kita katakan bahwasanya
bidang kesehatan ini mengalami sebuah siklus perubahan begini, khususnya untuk melahirkan ini. Awalnya dukun desa yang berperan, baru selanjutnya dukun desa didampingi oleh bidan, dan selanjutnya ada himbauan ataupun mungkin peraturan harus menggunakan jasa bidan, dan berkembang juga harus melahirkan di klinik atau puskesmas atau yang lainnya. Dan sekarang bidan kalau mengalami problem sedikit saja sudah dirujuk ke rumah sakit yang menggunakan jasa dokter ahli bedah, dokter kandungan merujuk ke dokter ahli bedah, dan kesimpulannya operasi. Nah, apa memang ya sebegitunya perubahan ini? Apa memang ilmu yang bergeser, kemampuan para bidan yang bergeser, kemampuan para bidan kampung yang bergeser, atau karena tuntutan yang lain? Karena kalau secara pribadi saya melihat dunia pendidikan untuk kesehatan ini juga mengalami sebuah perubahan. Dulu ingat saya di era-era masih tahun di bawah 2000-an lah mungkin ya, untuk mencapai gelar doktor atau S1 itu memakan waktu sampai sekitar 5-6 tahun, dan khususnya dokter S1. Nah, setelah 5-6 tahun baru dinyatakan lulus, dan memang kualitasnya ya cukup handal kalau kita rasakan. Karena untuk bidan ataupun mantri tingkat desa saja dulu, wah, kemampuannya untuk berbagai penyakit ya, kalau dari kacamata saya orang awam cukup mumpuni. Nah, tapi sekarang kita lihat untuk gelar-gelar S1, baik itu kejuruan lain ataupun kedokteran, itu tidak mencapai waktu yang begitu panjang. Baru selanjutnya ditingkatkan kualitas kemampuannya di gelar S2, S3, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah perasaan dan tanda tanya besar, apa memang kemampuan para siswa yang makin mampu dengan cepat menguasai ilmunya dengan praktek-prakteknya, atau memang kurikulumnya seperti itu, atau tuntutan yang lain-lain, kita juga jadi bingung. Jadi bagaimanakah kualitas pendidikan kita, dengan kualitas para mahasiswa ataupun pelajar-pelajar ini yang sekarang ini? Wah, sehingga kita lihat juga untuk khususnya bidang kesehatan, kok banyak orang yang mengatakan bahwa berobat di luar negeri itu jauh lebih baik dibanding di dalam negerinya sendiri. Ayo kawan-kawan, coba beri jawaban kepada saya, beri masukan. Ini sifatnya sebuah pemikiran saya saja. Oke, rekan-rekan, sampai di sini dulu, dan selamat ketemu di gelombang dan tanggapan yang lain. Oke.